Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 3 September 2022. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema nama Malikil Amlak. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema nama Malikil Amlak. Mari kita mulai. Nama Malikil Amlak. Ibnu Qayyim dalam Tahzib Sunan Abu Daud fi Alam Al-Fawaid menulis di antara nama yang haram adalah nama dengan Malikul Muluk, raja segala raja, Sultanua Salatin, dan Syahinsyah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan secara sabit otentik dalam Sahih Imam Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang bernama Malikul Amlak, raja di raja. Dalam suatu riwayat, Ahna sebagai ganti Ahna, yang kedua-duanya berarti paling hina. Adapun menurut riwayat Imam Muslim, orang yang paling dibenci di sisi Allah pada hari kiamat dan paling kotor adalah orang yang bernama Malikul Amlak, padahal tidak ada raja kecuali Allah. Nama yang paling dimurkai Allah, hadis Bukhari nomor 5737, sehina-hinanya nama di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang bernama Malikil Amlak, raja di raja. Hadis riwayat Bukhari nomor 5737. Hadis Bukhari nomor 5737 secara lengkap. Hadis Bukhari nomor 3738. Sehina-hinanya nama di sisi Allah, Sufyan mengatakan tak cuma sekali sehina-hinanya nama di sisi Allah adalah seseorang yang bernama Malikil Amalak, raja di raja. Sufyan berkata, yang lain mengatakan sedangkan tafsirnya adalah Syahansyah, sebutan untuk raja dari segala raja. Hadis riwayat Bukhari nomor 5738. Hadis Bukhari nomor 5738 secara lengkap. Hadis Sahih Muslim nomor 3993, Kitab Adab, haramnya memakai nama dengan raja di raja. Haramnya memakai nama dengan raja di raja. Telah menceritakan kepada kami Said bin Amru al-Asyadsi dan Ahmad bin Hanbal serta Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan lafaz ini milik Ahmad al-Asyadsi berkata telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uwainah dari Abu As-Zinad dari Al-Araj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya nama yang terburuk di sisi Allah Ta'ala ialah nama Malikul Amlak, raja di raja. Ibnu Abu Syaibah menambahkan dalam riwayatnya, tidak ada raja selain Allah Azza wa Jalla. Al-Asyidsi berkata, Sufyan berkata seperti Syahansyah, raja di raja Persia, dan Ahmad bin Hanbal berkata, aku bertanya kepada Abu Amru mengenai arti Ahna. Dia menjawab artinya adalah Audda, paling buruk, paling rendahan, paling jorok. Ini penjelasan dari saya, dari John Pakpahan, tentang nama Malikul Amlak. Ini keterangan dari John Pakpahan tentang nama Malikul Amlak. Keterangan dari John Pakpahan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nama yang paling jelek di sisi Allah Ta'ala ialah nama Malikul Amlak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Apa artinya Malikul Amlak? Secara harfiah, Malikul Amlak berarti Maharaja di Raja, yang bermakna penguasa tertinggi, penguasa di atas penguasa. Arti dan makna inilah yang merujuk pada sebuah kesombongan di hadapan Allah SWT. Saya ulangi, apa artinya Malikul Amlak? Secara harfiah, Malikul Amlak berarti Maharaja di Raja, yang bermakna penguasa tertinggi, penguasa di atas penguasa. Arti dan makna inilah yang merujuk pada sebuah kesombongan di hadapan Allah SWT. Dalam suatu riwayat, Ahna sebagai ganti Akna, yang kedua-duanya berarti paling hina. Adapun menurut riwayat Imam Muslim, orang yang paling dibenci di sisi Allah pada hari kiamat, yang paling kotor adalah orang yang bernama Malikul Amlak, padahal tidak ada raja kecuali Allah. Saya ulangi sekali lagi karena ini penting. Padahal tidak ada raja kecuali Allah. Saya ulangi karena ini sangat penting. Padahal tidak ada raja kecuali Allah. Sekarang kita lihat Alkitab. Kita buka Alkitab 1 Timotius. Maaf, saya minum dulu. Sekarang kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kita buka Alkitab Wahyu 19 ayat 16. Saya ulangi. Kita buka Alkitab Wahyu 19 ayat 16. Kita buka Alkitab Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Malikul Amlak berarti Maharaja di Raja, yang bermakna penguasa tertinggi, penguasa di atas penguasa, yang adalah Allah SWT sendiri atau sama dengan Allah SWT sendiri. Yesus Kristus adalah Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Yesus Kristus adalah Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi Allah SWT sederajat atau sama dengan Yesus Kristus. Jadi Allah SWT sederajat atau sama dengan Yesus Kristus. Jadi Allah SWT sederajat atau sama dengan Yesus Kristus. Nama Muhammad sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Muhammad, yang memiliki arti yang terpuji. Nama Muhammad sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yang terpuji. Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad selalu berdampingan dengan asma Allah tertulis meliputi arsy di seluruh tempat di langit, di kamar-kamar surga, di leher para bidadari, di dedaunan pepohonan tuba, di seluruh dedaunan pohon Sidratul Muntaha, di seluruh sudut benteng, dan di setiap dahi antara kedua mata malaikat. Muhammad sama dengan yang terpuji. Hanya Allah yang terpuji. Jadi Muhammad menyamakan dirinya dengan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Muhammad sama dengan yang terpuji. Hanya Allah yang terpuji. Jadi Muhammad menyamakan dirinya dengan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Muhammad sama dengan yang terpuji. Hanya Allah yang terpuji. Jadi Muhammad menyamakan dirinya dengan Allah. Kita buka Alkitab Mazmur 96 ayat 4. Kita buka Alkitab Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saya ulangi. Kita buka Alkitab Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kita buka Alkitab 1 Tawarin 16 ayat 25.
sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Dia daripada segala Allah. Kita buka Alkitab Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kesimpulannya, Muhammad SAW membenci orang yang menggunakan nama Malikul Amlak yang merujuk kepada Allah. Sedangkan nama Muhammad sendiri artinya yang terpuji, juga merujuk kepada Allah, karena hanya Allah yang terpuji, bukan manusia. Malikul Amlak berarti Maharaja di raja, yang bermakna penguasa tertinggi, penguasa di atas penguasa, sama dengan Allah SWT. Yesus Kristus adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Allah SWT sama dengan atau sederajat dengan Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Malikul Amlak berarti Maharaja di raja, yang bermakna penguasa tertinggi, penguasa di atas penguasa, sama dengan Allah SWT. Yesus Kristus adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Allah SWT sama dengan atau sederajat dengan Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.